Pelarian apik Raden Wijaya. Dari Singasari ke Madura, perahu jeti penyelamatnya. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Wijaya dan sisa pasukannya kabur dari tanah Jawa menggunakan perahu menuju Madura. Menantu dari Raja Singasari, Kertanegara ini kabur dari kejaran Jayakatwang usai menghancurkan istana Singasari dan membuat seluruh pejabatnya tewas seketika. Pemberontakan itu memang mengejutkan seluruh istana dan rakyat Singasari, termasuk Raden Wijaya. Saat itu, Raden Wijaya yang masih muda dan minim pengalaman diperintahkan oleh mertuanya, Raja Kertanegara, menghadapi serangan Jayakatwang. Padahal ia tak tahu seberapa kekuatan lawannya. Sehingga ketika kalah perang dan terpaksa kabur ke arah utara Singasari, atau kini menuju kawasan Pasuruan. Saran dari pengikut setianya, Lempu Sore, menjadi awal pelarian panjang dan menantang Raden Wijaya dari Singasari. Ia harus beberapa kali mengendap-endap dan memastikan jalur pelariannya aman. Sebagaimana dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, dari sejarawan Prof. Slamet Muljana. Ketika pelarian itulah, Raden Wijaya singgah di sebuah dusun bernama Dusun Panda. Konon Raden Wijaya singgah di Dusun Panda. Di situ ia diterima dan dijamu oleh ketua desa yang bernama Makan Kuping dengan buah kelapa muda dan sipati. Raden Wijaya terharu menerima sambutan ramah tamah itu. Kemudian ia bermaksud melanjutkan perjalanannya. Sebagaimana dikutip dari Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit. Disitulah salah satu pasukan andalannya bernama Gajah Pagon. Terlalu letih akibat lukanya pada paha, tidak dapat ikut serta. Ia ditinggalkan di Dusun Pandak, disembunyikan di tengah ladang. Makan minumnya dijaga setiap hari oleh para penghuni desa. Raden Wijaya meninggalkan Dusun Pandak menuju dataran. Dari situ lalu naik perahu menuju Madura. Pada Kakawin Pararaton, Dusun Pandak tidak disebut. Yang disebut adalah datar. Dalam hal ini boleh dikatakan, ada persesuaian berita antara Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama. Lempengan tembaga yang terdapat di Gunung Butak, di daerah Majakerta, yang dikeluarkan oleh Raja Kertarajasa Jayawardana, yakni nama Abhiseka Raden Wijaya, pada tahun Saka 1216 atau tahun Masehi 1294. Sebagian telah diterjemahkan oleh ahli bahasa kuno Belanda, Dr. Brands. Sebagian lagi sudah diterbitkan dalam Oud Javaanse Oorkonde, baik dalam terjemahan Dr. Brands maupun dalam piagam yang belum diterjemahkan. Itu tidak terdapat nama Dusun Panda. Piagam itu sekarang terkenal dengan namanya Piagam Kudadu. Piagam itu menceritakan rasa terima kasih Raja Kertarajasa kepada ketua Dusun Kudadu yang pernah menerimanya dengan ramah tamah waktu ia singgah di dusun tersebut. Dalam perjalanannya ke Madura, ia serta pengikutnya sangat lapar, lelah, dan sedih ketika sampai di Dusun Kudadu. Lah merasa tertimpa bahaya yang sangat besar. Ketua Desa Kudadu menerimanya dengan ramah, memberinya minum dan makan. Tak hanya itu, pengikutnya juga disediakan tempat persembunyian agar tidak diketahui oleh musuh yang mencarinya. Kemudian ia diantar sampai Rembang untuk melanjutkan perjalanannya ke Madura. Sebagai tanda terima kasih atas sambutan yang ramah itu, sang raja mengeluarkan piagam yang menyatakan bahwa seluruh tanah Kudadu diberikan kepada ketua desa dan diberikan status merdeka, bebas dari segala pajak dan diwariskan kepada anak keturunannya untuk selamanya. Pada piagam Gunung Butak atau piagam Kudadu yang pernah dikeluarkan Raden Wijaya, pada dasarnya sama tepat dengan apa yang terbaca dalam Kidung Panji Wijayakrama Pupuh I 106-115. Hal berbeda ialah nama dusunnya saja. Kidung Panji Wijayakarma menyebutkan Dusun Pandak, sedangkan piagam Gunung Butak menyebutkan Dusun Kudadu. Nama Rembang tidak terdapat dalam Panji Wijayakrama. Pada naskah Panji Wijayakrama menyebut datar, karena piagam itu dikeluarkan oleh sang raja atas dasar pengalamannya sendiri. Sudah pasti bahwa piagam itu ditulis dengan sangat teliti. Demikianlah
Dusun yang bernama Pandak dalam Panji Wijayakrama itu sama dengan Dusun Kudadu dalam Piagam Gunung Butak. Dengan kata lain, Dusun Kudadu itu kemudian bernama Dusun Pandak. Demi menghilangkan lupa, simak terus sejarah leluhur kita. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.